Halo teman-teman semua, belakangan ini kita dihebohkan sama yang namanya War SDU WHV. Banyak banget DM datang ke gua, "Bang, tolong dong Bang, ini sistemnya gimana sih Bang? Kita lagi cari keadilan nih. Kita nggak dapet nih kuota SDU WHV-nya nih. Bang, tolong bantu dong Bang, ini sistemnya yang salah di mana sih sebenarnya?" Sebelum kita bahas itu, kita harus tahu apa itu SDU WHV. SDU WHV itu adalah surat dukungan pemerintah Indonesia yang wajib buat WNI Indonesia yang ingin mengajukan Work and Holiday Visa ke Australia. Work and Holiday Visa ini memungkinkan mereka untuk bekerja dan berlibur di Australia selama 12 bulan. Enak banget kan? Masalahnya kuota SDUWHV ini terbatas, cuman tersedia 5.500 kuota, makanya rebutan. Dan makanya kita atau pemerintah, nggak tahu siapa yang mulai istilah war SDUWHV ini, pakai istilah war, perang. Ini macam kayak perang tiket Blackpink, perang tiket Coldplay, jadi cepet-cepetan. Kenapa gaya-gayaan disebut war kayak tiket Blackpink atau Coldplay? Emang sistemnya sebagus tiket Blackpink atau Coldplay kemarin? Emang bisa bikin sistem yang secanggih? Gak usah Blackpink deh, antrian Coldplay kemarin. Sekarang kita bahas kronologi kekacauannya di Oktober 2025. Pemerintah tuh maunya first come first serve. Jadi siapa yang login duluan dan ngunggah dokumen duluan, dia yang dilayani dan dapat kuota duluan. Rencananya hari pertama Rabu 15 Oktober 2025 jam 9 pagi WIB, pendaftaran SDUWHV resmi dibuka lewat websitenya sduwhv.imigrasi.co.id. Di jam 9.01 WIB lebih 1 menit websitenya down. Sebagian besar calon pendaftar tidak bisa mengakses bahkan halaman login sama sekali. Kemudian di jam 9 sampai jam 11 WIB, sebagian pengguna melaporkan kalau tombol ajukan permohonannya tidak berfungsi atau hanya menampilkan status memproses tanpa akhir. Di siang harinya, situs mengalami maintenance, teman-teman. Kemudian di sore hari, pihak imigrasi mengeluarkan pernyataan lewat sosial media dia kalau websitenya down atau crash karena lonjakan pengguna yang mencapai 1,4 juta hit di hari itu. Ada post Instagramnya ini. Emang dikira yang akses bakal berapa? Penduduk kita kan 280 juta lebih. Yang akses cuma satu kecamatan, nggak mungkin. Itu kecil 1,4 juta hit. Kemudian di slide ketiga post Instagramnya dilaporkan hanya 80 pendaftar di hari itu yang berhasil mendapatkan kuota SDUWHV. Kemudian di slide ketiga post tersebut dikatakan bahwa pendaftaran akan dilanjutkan di tanggal 17 Oktober 2025. Minta 2 hari waktunya. Dengan sisa 5.420 slot yang tersedia. Hari kedua 17 Oktober 2025. Jam 9 pendaftaran dibuka. Jam 9.01 downtime lagi dan sulit dibuka lagi. Sama aja. Jam 14.00 WIB, pihak imigrasi bilang kalau udah ada peningkatan server dan sistem sudah kembali dengan normal. Tapi anehnya ketika jam 16 sampai 17.00 WIB, banyak pengguna melaporkan masih kesulitan mengakses situs SDUWHV. Kemudian tiba-tiba di berbagai macam sosial media, WhatsApp, Telegram, Instagram, dan lain-lain, beredar banyak screenshot kalau kuotanya udah terisi dengan cepat. Padahal websitenya nggak bisa diakses. Kemudian jam 17.00 WIB pas 5.500 kuota SDUWHV dinyatakan penuh. Dampak dan kontroversi utamanya apa? Kekacauan masyarakat semakin meningkat karena ketika websitenya nggak bisa diakses kok malah kuotanya terisi penuh. Siapa yang ngisi? Makanya muncul dugaan-dugaan yang banyak datang ke DM gua dan banyak gua amatin berita. Yang pertama, ada kemungkinan calo orang dalam. Ini kemungkinan ya, kita nggak menuduh ya. Banyak mendaftar curiga kalau slotnya tuh udah diamankan sama pihak-pihak yang mempunyai akses ke sistem. Kita sebutnya biasanya apa? Calo atau orang dalam. Sehingga mereka nggak usah repot-repot bersaing di website yang down itu, orang lewat belakang. Yang kedua, dugaannya dari first come first serve diubah jadi sistem lotre yang misterius. Muncul laporan bahwa beberapa pendaftar yang baru berhasil login mendapatkan email dari imigrasi. Email tersebut memberikan mereka tautan khusus untuk mendaftar dalam waktu yang singkat, 15 menit aja katanya. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa sistemnya dirubah dari yang awalnya first come first serve karena chaos diubah jadi lotre atau undangan acak tanpa pengumuman resmi. Ya siapa yang beruntung yang dapat aja. Kemudian yang ketiga, tiba-tiba ada perubahan persyaratan yang mendadak. Selain masalah server, pendaftar juga mengeluhkan tiba-tiba ada perubahan persyaratan nih. Misalkan jumlah minimum dana di rekening tiba-tiba naik jadi 5.000 Australian dollar atau setara 60 juta. Dan perubahan syarat nilai IELTS atau tes Inggrisnya. Dan yang keempat, masyarakat atau netizen menuntut kurangnya transparansi dari sistem yang dibuat. Gimana kuota bisa terisi penuh sementara websitenya itu down, diakses aja nggak bisa. Dan ketika login nggak ada tulisannya antriannya di berapa, siapa aja yang udah dapet, mana queuing-nya, nggak ada. Semua hal ini mengarah ke ketidakbecusan teknologi yang dipakai sama pemerintah.
Secara teknis teman-teman, apa yang terjadi ini disebut flash crowd namanya. Ini macam DDoS atau DDoS, Distributed Denial of Service, tapi self-inflicted. Maksudnya apa? Kalau DDoS itu biasanya pakai bot atau robot, ini bener-bener user asli yang akses secara bersamaan. Makanya ibaratnya ini kayak DDoS. Tapi karena orangnya asli, disebutlah flash crowd. Bayangin kalian punya toko kecil, pintunya nih satu nih, diakses sama 1,4 juta orang bareng-bareng, nggak ada antriannya. Itu pintu tokonya, setoko-tokonya rubuh yang ada. Jadi terlihat banget di sini ketidakmampuan pemerintah dalam menyelenggarakan event yang berbasis teknologi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Teknologi hancur itu bukan karena orang yang akses banyak, bukan karena yang akses tuh banyak tiba-tiba situsnya down, enggak. Itu lebih dari itu. Ini membuktikan kalau perencanaan teknologi atau website yang dibuat juga gagal. Jadi masalah ini tuh nggak sesimpel servernya down doang. Enggak, ini kalau dirunut ke belakang, perencanaan software development-nya, life cycle-nya itu gagal semua. Yang pertama, perencanaan kapasitas yang sangat buruk. Ini nih udah tahu nih pihak-pihaknya, stakeholdernya, pemerintah dan stakeholder atau vendor yang ngerjain udah tahu kalau kuotanya cuma 5.500 dan akan diakses orang se-Indonesia. Orang se-Indonesia tuh 283 juta kalau nggak salah. Penduduk yang produktifnya yang masuk syarat SDWHV itu berapa? Harusnya di clustering. Mereka akan siap-siap nerima akses segitu. Udah tahu begitu, kalau memang secara peraturan harus di host di PDNS, harus make sure dulu sebelum ngeluarin peraturan WAR SDWHV itu, PDNS-nya sanggup atau tidak menangani traffic yang segede gitu. Kalau sanggup, pakai teknologi apa? Udah diuji atau belum? Kalau tidak sanggup, apakah ada possibility untuk di hybrid dengan cloud infrastructure yang lebih mature? Jadi bisa dibuat auto scaling, bisa dibuat load balancer, bisa diatur queuing-nya, dan berbagai macam fitur cloud server yang kita tahu lah banyak banget itu. Faktanya bahwa server semenit langsung down, mereka itu nggak nyiapin kapasitas server yang untuk war. Mereka nyiapin kapasitas server untuk traffic yang biasa aja. Gaya-gayaan doang nyebut istilah war, tapi datang ke perangnya nggak bawa apa-apa, cuman bawa bambu runcing, ya nggak bisa. Dan yang kedua, kalau kita runut ke belakang lagi, apakah sistem ini sudah dilakukan load testing? Nah, ini kegagalan yang kedua yang paling fatal nih. Udah tahu diakses segitu, mana hasil testingnya? Mana hasil load testingnya? Mana scalability testnya? Dalam praktik IT profesional sebelum diluncurkan, website sekelas SDWHV ini harus dilakukan stress test, bahkan sampai penetration test. Tim IT itu harusnya simulasi. Kalau diakses sejuta orang secara bersamaan, titiknya sistem akan rusak ini di mana? Harusnya udah tahu sebelumnya. Nah, dilakuin apa enggak? Kemudian yang ketiga adalah mekanisme antrian atau queue yang buruk. Nah, sistem yang bagus ini harusnya, ini menurut pandangan gue ya, gue juga bisa salah, mungkin teman-teman juga bisa koreksi. Menurut gue yang paling baik adalah punya virtual queue atau ruang tunggu secara virtual. Jadi nggak buru-buru login, buru-buru register, mencet button itu bersama-sama, apalagi nanti database-nya nggak diterapin sistem DB locking lah, itu nanti numpuk-numpuk tuh request ke database-nya. Harusnya ada virtual queue. Maksudnya gimana? Jadi yang datang ke website SDWHV itu ada ruang tunggu virtualnya. Ya udah, lu tunggu situ. Ini duluan masuk nih, kita bakal proses 1000 misalkan 1000 request dulu yang udah masuk pertama, dikurasi dulu, kemudian 1000 lagi, kemudian 1000 lagi. Jadi nggak langsung sama-sama ngakses core system. Yang terjadi tuh kalau sama-sama kayak tadi, tombol ajukan permohonannya itu pasti bakal rusak karena antriannya itu pasti udah rusak. Apalagi kalau database-nya dan tuning database-nya nggak mumpuni. Nggak usah ngomongin algoritma programmingnya deh, tuning database-nya nggak mumpuni, udah pasti rusak itu. Sejuta orang akses sama-sama buat ajukan permohonan. Jadi harusnya ada virtual queuing atau ruang tunggu virtualnya, kayak di sistem-sistem tiket di luar negeri atau di Indonesia juga pernah kok ada virtual queuing. Kalau nggak salah ya, ketika kita beli tiket Coldplay kemarin ada virtual queuingnya. Secara teknologi bisa pakai RabbitMQ, Kafka, atau AWS SQS kalau pakai cloud infrastructure. Tapi menurut gue nggak mungkin ya. Ini kan maunya on premise ya, nggak mungkin dengan sistem yang sekompleks itu dan waktu yang sesingkat itu. Harusnya hybrid, tetap ke cloud asing atau cloud luar negeri lah. Kayaknya teknologinya nggak akan ngejar kalau kita install itu di PDNS semuanya, dan akan sangat mahal resource-nya. Jadi simpelnya gini teman-teman, ketika 1,4 juta orang ini mengakses bersama-sama, misalkan ngakses tombol ajukan ini bersama-sama, ini button ya. Nah, ini tuh programming logiknya itu nggak langsung lempar ke database, bisa tewas lah, bisa die pasti. Nah, harusnya masuk ke virtual queue. Nah, ini banyak teknologi yang bisa dipakai. Nah, dari virtual queue ini banyak antrian kan. Pastikan nanti yang pertama yang dapat FIFO lah, first in first out atau first come first serve, apalah itu sebutannya, sama aja. Nah, dari ini nanti workernya tuh ngepick satu-satu biar load ke database-nya tuh kejaga. Nih worker nih, gue istilahin nih, dia bawa pacul, dia angkutin satu-satu nih ke sini. Kalau ada sistem antrian kayak gini pasti cuman butuh waktu 5 menit atau berapa akan langsung penuh. Yes, karena itu tujuannya kan. Dan orangnya adil. Jadi di sini nanti divalidasi, oh ini nggak masuk datanya, nggak bisa lari, ini kurang syaratnya,
Pasti kan nanti ada yang itu. Nah, yang kuota-kuota sisa yang kurang ini bakal masuk ke antrian selanjutnya. Jadi fair semuanya. Itu yang dimaksud. Jadi kesimpulannya, gue disclaimer dulu again, gue bisa juga salah dalam ngerancang sistem yang gue liatin ke kalian tadi. Tapi mungkin teman-teman yang lebih jago dalam bidang antrian tiket atau war bisa komen di bawah, bisa kasih rekomendasi yang lebih bagus. Banyak kok anak Indonesia yang bertalenta. Simpelnya war SDWHV ini bukan sekedar sistem server down karena trafiknya tinggi. Ini adalah pameran terbuka dari ketidakbecusan dan kegagalan perencanaan teknologi oleh penyelenggaranya. Sudah tahu peminatnya jutaan, kuotanya terbatas, nggak menyiapkan sistem yang proper. Bukan cuma masalah server, kapasitas server, nggak menyiapkan keseluruhan sistem yang proper. Akibatnya apa? Tombol ajukan permohonan diakses sama banyak orang secara langsung, database-nya dihantam jutaan request bersamaan, tombol memproses macet, dan kuotanya tiba-tiba habis, nggak tahu kemana. Wajar aja kalau publik marah dan banyak bertanya-tanya apakah ada calo benerannya. Salut sama teman-teman yang masih memperjuangkan keadilan SDWHV sampai sekarang. Semoga kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan, dan juga semoga pemerintah bisa menjembatani dan makin transparan akan proses penyelenggaraan SDWHV di tahun ke depan. Kita nggak usah ngomongin tahun ini deh, dan tahun-tahun berikutnya. Saran gue adalah kalau memang Dirjen Imigrasi tidak punya kapabilitas teknis dalam menyelenggarakan war yang kayak gini, dan nggak punya kemampuan infrastruktur yang bagus, dan yang terpenting adalah nggak punya waktu untuk menyiapkan ini semuanya, karena kalian juga pasti ada kerjaan lain. Saran gue adalah gandeng pihak ketiga yang memang biasa menyelenggarakan war ticket. Banyak sekali perusahaan besar di Indonesia yang biasa menyelenggarakan itu. Kenapa nggak gandeng mereka? Kenapa harus idealis ngebuat sistem sendiri yang akhirnya berantakan? Banyak banget orang yang ahli di bidang itu dan yang udah bisa nyelenggarain antrian yang segede itu. Ya mungkin ini bisa menjadi koreksi bagi kita semua teman-teman. Semoga apa yang gue suarakan ini juga bisa didengar dan bisa menjadi pengalaman juga bagi kalian semua. Dan gue respect terhadap teman-teman yang sedang berjuang sampai sekarang. Dan semoga juga edukasi gue ini nyampe ke kalian. Jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng teman-teman biar channel gue makin berkembang. Thank you.